Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi saya tidak setuju apabila dibubarkan pondokan. Oleh karena pondokan banyak membentuk akhlakul karimah, orang yang bertakwa dan beriman, anak soleh dan soleha. Ya, sekarang saya menanggapi tentang Trans TV untuk mengekspor untuk meliput itu sebenarnya teguran untuk para kiai, ustadz, ustadzah, gus-gus dan para senior di pondokan agar tidak melecehkan santrinya. Itu saja. Harus ada kemajuan, harus ada perbaikan agar tidak para santri ini dicabuli, dihamili, suruh aborsi dan memberi makan itu yang punya sopan gitu loh. Jangan sampai dilempar-lempar, ditendang makanannya itu, terus dikasih makan dibentang di lantai seolah-olah tidak punya akhlak. Iya jelas tidak punya akhlak, tidak tulus ikhlas untuk memberi makan. Ya, lebih-lebih kalau dijadikan pembantu ya, sampai mencuci pakaiannya para kiai, terus mencuci WC-nya para kiai ya. Oleh karena apa? Lebih-lebih pondokan yang cukup terkenal sudah pasti punya rumus matematika juga. Biaya ini untuk bayar ini, bayar makan itu sudah pasti dalam perhitungan ya. Bahkan para wali santri juga sudah pasti menghulurkan amplop sebagai terima kasih, dan juga banyak investasi akhirat untuk menyumbangkan dana untuk pembangunan pondokan ini dan itu. Dan alangkah baiknya sebagai ulama itu mencarilah asisten rumah sendiri untuk mengeluarkan amal jariah, termasuk ini membuka lapangan kerja untuk para janda-janda yang miskin. Mana yang ada anak dimasukkan pondokan situ digratisin ya. Tidak akan mengurangi kekayaan kita. Jangan sampai mobil mewah banyak, sarung sampai miliar, apakah tidak malu gitu loh, tidak punya asisten. Ini kritikan ini sebenarnya termasuk jihad, amal ma'ruf nahi munkar, untuk memperbetulkan agar memanusiakan manusia, jangan melecehkan santrinya. Itu saja. Saya pribadi, umpama saya punya pondokan dari MI sampai universitas, ratusan santri sudah pasti itu income tidak lari jauh dari miliaran ya. Masa sih sampai miliarannya tidak bisa untuk punya asisten pembantu sampai 3-4 orang gitu loh ya. Sedangkan santri juga ada tugasnya untuk membersihkan kamar sendiri dan WC-nya sendiri. Bahkan umpama saya memang punya pondokan dan punya ladang, saya juga suka bertani juga, bercocok tanam, seperti pisang, seperti kaspe dan sebagainya. Namanya saya orang desa ya. Saya tidak akan mau menyuruh santri saya ya. Saya sudah pasti menyuruh tetangga-tetangga saya yang tidak punya kerjaan. Itu sama halnya itu menolong, itu sama halnya membuka lapangan kerja ya. Saya tidak mau memperbudak santrinya, tapi hasilnya nanti saya bagikan untuk santri-santri saya dan tamu-tamu saya ya. Itu termasuk, janganlah jadi orang mau beramal, wali santri mau beramal, wali santri yang kaya-kaya mau berinvestasi, tapi kiainya sendiri janganlah medit, janganlah kikir sangat, perhitungan medit sangat untuk memberi setakat untuk 20 juta mengeluarkan untuk pembantu, enggak merugikan sama sekali gitu loh. Bagi saya lebih kita mengeluarkan amal jariah untuk pembantu, membuka ruang lapangan kerja para miskin di sekitar kita, itu justru membawa keberkahan. Tidak mungkin santri berkurangan, rezeki semakin lancar ya. Itu saja yang saya sampaikan. Bagi saya memang mendukung Trans TV untuk kebaikan para ustadz, ustadzah, gus-gus yang punya pondokan,
agar memanusiakan manusia. Itulah pembentukan, termasuk kritikan pedas itu. Seperti saya juga lantang bersuara, bukan berarti saya memojokkan NU, tapi banyak pondokan NU yang melakukan seperti itu gitu loh ya. Jadi saya juga lantang bersuara untuk menyuarakan itu agar memanusiakan manusia. Kritikan pedas itu agar ada kemajuan, diperbaiki akhlaknya, kelakuannya, adabnya para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, gus-gus yang punya pondokan ya. Soalnya para kiai ini cerminan umat Islam ya, harus beradab sopan, jangan memancarkan yang tidak ajar itu loh ya. Ya itulah termasuk amal ma'ruf nahi munkar, tapi sayangnya dinilai sisi negatifnya ya. Tapi nggak apa-apa, Trans TV seperti saya juga selalu menyuarakan, mengatakan katanya dikatakan saya memojokkan NU, tapi untuk kebenaran, untuk meluruskan keadaan. Lebih baik kita jadi sinar, jadi berlian mata Allah, para malaikat Raqib dan Atid, daripada dari cahaya berlian di mata para munafik, penipu, pemohong yang melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan Al-Quran. Oleh karena Nabi Muhammad dapat wahyu melalui Al-Quran, Iqra, tapi kenapa dilecehkan di kandang NU? Seperti mana pimpinan muslimat NU, seperti mana Babi Yahya, Babi Yakul, Babi, saya bilang Babi, dia marah. Saya disuruh klarifikasi, saya suruh minta maaf. Ya enggak lah, saya lebih takut sama Allah. Saya sakit hati karena melecehkan Al-Quran, buat sembarangan. Oleh karena mereka orang yang tidak bertakwa, oleh karena itu tidak punya jujur dan amanah. Saya tidak mau memang betul untuk minta maaf. Sekarang begini ya penjabarannya. Kita kalau korupsi, kita di lobby orang ya, kita disogok orang, itu termasuk harta haram. Dibelikan rumah najis haram, dibelikan mobil juga haram najis, dimakan tutup, beli beras, beli jeruk ya, itu juga haram. Jadi badan kita itu penuh najis dan haram seperti anjing dan babi. Hanya bermuka tokoh ulama muslimat NU, bermuka Yakut, bermuka Yahya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau termakan, umpama saya mau di lobby, saya kasihkan para santri-santri saya, semua akan menjadi munafik, penipu, pembohong. Sulit menjadi orang yang beriman. Bagi saya seperti Khofifah, seperti Yakut, seperti Yahya, Kusipul, yang mana-mana tokoh ulama yang korupsi, orang yang tidak punya iman ya, tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak beretika. Oleh karena melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan hukum agama Islam, melecehkan Allah, ini adalah penista agama yang tidak patut ditiru. Seharusnya tokoh ulama NU itu ulama-ulama cerminan umat Islam, seharusnya menyontoi ya, yang jujur, yang amanah, yang takut sama Allah gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Saya dukung Trans TV untuk pembentukan, kritikan untuk membentuk akhlak, keimanan, adab besar untuk para kiai-kiai, bunyai-bunyai yang punya pondokan. Itu saja yang saya sampaikan ya.